lebih memang fokusnya ke akademik, kemudian ya kerja sambil kuliah tadi ya Pak. Iya. Ya, ya. Dan selesai sarjana muda ya, BA waktu itu ya. Ya, itu gimana Pak? Nilainya memuaskan waktu itu? Ya, begini, itu sarjana mudari itu punya prinsip ya. Hmm, Harus menulis paper berbahasa Inggris dipertahankan juga. ya, ya, Boleh memilih novel, boleh memilih non novel, tapi harus menulis paper. ya, Menulis paper itu dipertahankan juga seperti sarjana sarjana lengkap. ya, ya, Kita diuji, itu kelebihannya IKIP dulu. Kita harus diuji lagi pengetahuan yang 3 tahun BA itu, akhirnya ceritanya itu harus bagaimana BA itu dipertahankan. Bachelor of Arts, ya, namanya ya, BA. Nah, ya, ya, itu ternyata itu alhamdulillah ya lancar semua lah. ya, Papernya kita buat dalam bahasa Inggris, ya, lancar semua lah pokoknya ya. alhamdulillah. Nilainya bagus semua Pak. Bagus. Kita nilainya dulu model apa ya? Eh, ada penilaian pakai slip Hmm, nilaian slip itu ditaruh nilainya di situ, eh, karya ini akhirnya totalnya bisa 80 atau 90 pakai slip, bukan ada buku besar di apa didokumentasikan, ada pakai slip. Dosen semua ada slip itu dibagi dari fakultas masing-masing, siapa ya, mahasiswa yang dinilai ada slipnya dikasih, jadi orang ya, lain nggak tahu, dosen yang tahu. ya, ya. Jadi setelah sarjana muda, Pak Jai waktu itu bekerja dulu atau langsung lanjut lagi kuliahnya? Begini, ada suatu ini ya, suatu minat dari itu. Setelah BA ini kan seharusnya menjadi guru langsung bisa guru bahasa Inggris. Ya, ya. Jadi disarankan, saya lapor juga sama orang tua ini. Hmm, Saya tetap lapor apa hasil saya dari lapor sama orang tua. Apa yang saya bilang, saya sudah selesai sarjana muda. Apakah ada restu saya mau melanjut lagi ke jenjang sarjana atau doktorandes namanya dulu hmm, kan. hmm. Saya tidak restu gitu. Apa masih bisa sanggup saya dibiayai? Itulah terus terang kan. Walaupun tidak sanggup, tapi berapa bisa di ini. Jadi Dibantu. orang tua mau mendukung lagi. Ya katanya, saya doakan lanjut terus. Apa yang ada nanti sama kami dari sini orang tua, kami kirim. Pokoknya mendaftar aja terus ke tingkat jenjang sarjana. Nah, terus saya melamar gitu istilahnya. Ke S2 itu melamar juga tadinya. Ke S1 itu setelah BE Hmm, itu. hmm, Tapi karena kita orang Unimed, orang ekip juga, melamar ke S1 itu langsung saja, nggak ada tes-tes lagi. hmm. Langsung diterima di tingkat sarjana itu doktorandes istilahnya. Kuliah Ya, 3 tahun lagi. 3 tahun Apa lagi. 3 tahun lagi yang doktorandes itu. Jadi total berapa tahun Pak, Pak Jai? Nah, di S2 di apa di BE Bukan. 3 tahun. BA 3 tahun, kemudian sarjana penuhnya itu 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi 6 tahun ya. 6 tahun di IKIPA. Jadi 2 ijazah saya. Iya, iya. Satu ijazah sarjana muda BA namanya. Ijazah sarjana lengkap doktorandes namanya. Iya. Dokter Jadi Andes dua itu selesai tahun berapa? 19 berapa itu? Ada di sini 19 alah, lupa pun dari sini sudah lihat. Ya. 1983. 83 ya, Pak? Oh, Ya, jadi dan udah pulang. ya, ya. Dan saat Dokter Andes itu, ini kondisi kiriman masih sama seperti BA. Itu yang menjadi karena adik saya lagi sudah menyusul ke Medan untuk kuliah Iya, iya, iya. dan menyusul kuliah untuk kuliah. Kenapa? Karena tadinya saya kan sudah bisa membantu katanya karena sudah bisa dapat asisten dosen tadi dianggap begitu. Hmm, Datanglah adik satu lagi dari Medan dikirim ke Medan. hmm, Saya juga yang terus menginikannya, tapi memang dikirim juga belanja dari sana. ya. Jadi
pas Dokter Andes itu, Pak Jai bisa dibilang ini support dari orang tua sudah kurang, ya, dan kurang. mandiri ya Pak. Malah Pak Jai ikut membantu adik tadi. Ya, itu membantu adik Itu tadi. adik yang siapa namanya yang kuliah itu? Iya, M. Iza Ansari. Ya, M. Iza Ansari ini adik nomor 3 itu. ya, itu yang ke Medan, kemudian Pak Jai ikut mensupport dan berarti selama kuliah Dokter Andesnya itu sarjana penuhnya itu ini lancar ya Pak kuliahnya ya. Ya, itu lancar. Dan saat itu Pak Jai ya tetap guru kursus. Eh, ya, tetap saya lakukan kursus. Iya, ya, Karena tetap guru. kursus itu saya mendapat beberapa poin lagi ditambah mula-mula saya menjadi kursus conversation kelas 3 kelas, Ya, kelas khusus. Dan itu tambah lagi comprehension kelas. Jadi langsung saja terus. Karena orang kursus itu makin percaya dengan IKIP. hmm, Kualitas IKIP itu pada saat itu bagus dinilai orang-orang membuat kursus di Medan itu. ya, Nama ya, kursus itu kursus media English course. Nama-namanya macam-macam dibuatnya itu. ya, Jadi ya, orang yang kursus ke sana itu memang percaya orang IKIP itulah yang bisa jadi guru bahasa Inggris itu sebagai kursus lah gitu. ya. Dosen Dan kursusnya gitu. ya, dan saat bersamaan pas Dokter Andes itu Pak Jai sudah melamar juga sebagai asisten tadi ya. Ya sudah nggak lagi itu masalah. Sudah. Penyesuaian apa lagi, penyesuaian golongan lagi. Iya, Disesuaikan ijazah Dokter Andes itu. Jadi menambah lagi golongan saya menjadi 3A. ya, Dari 2B di BA menjadi 3A. ya, Sesuaikan. ya, ya. Jadi Dan sudah berapa lah, bertambah yakin lah. ya, ya Pak. Jadi kalau untuk pangkasnya gimana? Masih jadi tukang pangkas juga waktu itu? Enggak lagi? Ini apa cucu-cucu di rumah ini kadang-kadang ketawa dia lihat saya. Apa dari mana ini? Oh, dari mana? Kok itu nggak tahu. Iya, Masih tetap ada. Ada iya. kawan-kawan di pangkas dulu katanya. Oh iya. Jadi Pak paling tidak waktu pas Dokter Andes itu masih berlanjut pangkas itu ya Pak. Walaupun Masih terbatas kawan-kawan ya. kawan-kawan sebagai apa aja lagi. Iya, iya. Ya selingan saja begitu ya. Bukan Ya, bukan bagian dari kan lagi. pekerjaan untuk menyambung hidup begitu ya. Ya. Tapi udah menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan itu apa Pak Suryadi. Iya, iya. Dilupakan. Karena kalau saya terus-terus itu menangis saya terus. Karena sedih rasanya itulah. Sedih sekali gitulah. Jadi saya pun beruntung karena itu dulu di Takengon itu di Aceh itu dulu sudah pernah dibeli alat-alat itu dengan Iya, tidak sengaja lah dibeli-beli begitu aja. Rupanya manfaatnya bawa ke Medan iya. membantu Justru itu penyambung hidup ya Pak ya. nyambung hidup juga. Iya, Jadi kan itulah ceritanya yang paling sedih kurang. iya, iya. Yang Iya, orang tidak tahu. iya, Apalagi anak-anak ini dibilang nggak tahu ya. iya, Saya sampai menangis bilang. iya. Ya, itu. Pak Jai, setelah selesai Dokter Andes tahun 83, ini aktivitas seperti biasa Pak, mengajar. Iya, betul. Terus saja mengajar. Ya, di luar kampus apa Iya, mengajar juga kursus berlanjut? begini. Ada kegiatan di luar kampus selain mengajar, ada program ini namanya English Teaching di Lonsum, perkebunan Lonsum Sumatera Utara. Lonsum ada perkebunannya di Medan. Jadi Lonsum itu meminta dosen bahasa Inggris dari Unimed untuk mengajar di kebun. Karena kebun itu Lonsum itu artinya London Sumatera Utara di Medan. Lonsum namanya. Kebun itu di bawah koordinasi dari Inggris. London Sumatera Utara. Jadi staf-stafnya itu harus bisa berbahasa Inggris.
Sehingga Lonsum meminta untuk bisa dosennya dikirim mengajar bahasa Inggris ke kebun. Kantornya kan kantor head office-nya di Medan. Jadi kami diminta beberapa dosen hari itu, ada 3 dosen, yaitu Profesor Tina Mariani Kariman sebagai pimpinannya, Profesor Amrin Saragi, dan saya sendiri. 3 saja dari Unimed itu mengajar di Lonsum itu. Tapi Lonsum itu punya kebun banyak di Sumatera Utara. Jadi kami mengajar di beberapa kebun itu, dengan yang diajar siapa kan gitu. Yang diajar adalah stafnya dan manajernya. Jadi program mengajar di bahasa Inggris ini berlangsung selama 3 tahun. Saya di situ. Di kontrak di situ mengajar, kami yang 3 orang ini. Ya. Berarti ini sebelum Bapak ke Australia? Sebelum ya, kontraknya selesai ya? Selesai. Ya. Jadi dari selesai Dr. Andes 83 ke sebelum ke Australia 86 mengajar Lonsum tadi. Ya, di Lonsum tetap mengajar selama kegiatan Dr. Andes tadi berakhirnya itu setelah mau berangkat ke Australia. Dari Lonsum pun berhenti, mengajar di Unimed pun berhenti. Karena sudah punya channel ke Australia, kami melamar untuk masuk untuk Universitas Sydney University di Australia, melamar juga itu. Tapi lulus terus langsung kan, waktu melamar hari itu diterima, tetapi dengan syarat kami harus training di Jakarta 3 bulan di Kuningan. Australian Language Center itu kami 3 bulan itu, beberapa orang kami dari Unimed dan dari USU. Ya. Saat itu Pak Jaya udah nikah belum? Saat itu belum. Waktu sebelum ke Australia? Waktu Australia sudah. Berarti sebelum ke Australia itu nikah dulu? Nikah dulu, betul. Ya. Australia tahun 85 ya berarti ya Pak? Ya, 85. 85. Enggak, Australia 86. 85-nya nikah. Iya, 85 nikah, Australia 86. 86 awal tahunnya udah berangkat ke Australia. 12 bulan di 15 bulan ya Pak di Australia. Di Australia. Jadi nikah 85. Istri dosen juga? Istri ya dosen juga di Unimed. Di IKIP masih dulu namanya, di IKIP. Iya. Ngajar bahasa Inggris sama, beda jurusan. Oh, enggak, bukan bahasa Inggris. Ibu di Fakultas Teknik. Oh, justru Fakultas Teknik ya Pak? Teknik di Tata Busana. Oh, di Tata Busana, baik. Iya. Jadi nama istri Pak, boleh tahu? Ya, Dr. Anda Surniati Khalid MPD. Ya, jadi ya satu alma mater lah begitu ya. Sama-sama di Unimed. Sampai sekarang Pak Janudin, anak-anak sudah berapa Pak? Bisa disebutkan? 4. Ada 4 anak-anak ini yang sedang pendidikan. 1 sedang pendidikan, 2 sedang pendidikan, 2 lagi sudah berkeluarga. Ya. Jadi yang sulung namanya siapa? Yang sulung namanya Ayu Yuniasari. Ya. Nomor 2? Nomor 2 Yuanita Huzaimah. Ya. 3? Yang ketiga Messi Arami. Sagayu tuh, Messi Arami. Ya. Yang nomor 4 Pak? Febriza. Febri itu nama dia, Za itu Zainuddin Febriza. Iya. Jadi namanya dengan nama orang tuanya. Iya, di singkatan ya Pak ya. Bapak sama Ibu. Nah, kalau tadi kan disebutkan sudah 2 yang berkeluarga, putra putri Pak Janudin.
Cucunya udah berapa Ya. berarti ini, Pak? Yang berkeluarga 3. 3. Ya, ya. Ya, Cucu cucunya udah berapa? 5. Cucu 5. Cucu 5 ya, Pak? Dari anak pertama dari 1. Ya. Nah, yang kedua dari anak kedua 3. Ya. Ya. Dari anak yang 1. Ya, ya. Jadi 5. 5. 5 cucu. Ya. Pak, ini sudah kaya ini Pak Jainuddin ya. Amin. Udah kaya, sudah lengkap gitu. Lengkap lah. Iya, iya. Nah, Udah jadi kakek. gimana Pak? Udah jadi awan kakek. Iya. Jadi Jadi awan kan. oke Pak. Jadi balik ke cerita selesai mengajar di Lonsum tadi. Nah, ke nikah, kemudian ke Australia itu dalam rangka apa waktu itu Pak? Begini, Australia ini dalam rangka beasiswa juga sebenarnya, beasiswa. Tapi beasiswa dalam arti hanya 12 bulan karena diploma. Diploma di bidang apa kan begitu? Diploma di bidang pengajaran bahasa Inggris, spesifikasinya English teaching as a foreign language. Jadi ijazah, bukan ijazah namanya, tapi sertifikat. Itu namanya. Karena sertifikat kita dapat diploma spesifikasi pengajaran bahasa Inggris. Ya. 12 bulan di sana itu. 12 bulan, setahun juga ya Pak? Ya, di Sydney University. Ya, Sydney University. Ya. Itu setahun, gelarnya apa? Diploma? Sebenarnya non gelar itu. Non gelar. Non gelar, hanya dibuat orang deep TEFL gitu aja. Deep TEFL. Di TEFL. Diploma in the teaching of English as a foreign language. Ya. Jadi itu kuliah di sana ada 10 negara dalam satu periode itu. 10 negara berkumpul di situ, di Sydney University dalam teaching English as a foreign language itu merupakan suatu pemerintah IDP, International Development Program of Australian University and College. Jadi kita sponsored student istilahnya, yang membiayai adalah IDP, bukan Bank Dunia tetapi IDP. Itulah satu-satunya yang sponsor yang kuliah ke Australia itu IDP namanya satu. IDP singkatan? IDP itu International Development Program Australian Universities and College. Oke. Nah, itu kepanjangannya. Ya. Dan selesai 86 akhir berarti? Ya, betul. 86 akhir selesai. Kembali ke Indonesia. Ya, karena 12 bulan ya Pak, setahun ya. Kembali ke Indonesia 87 ya? Ya. 87 sudah kembali lagi. Nah, jadi tadi ke diploma itu Pak, 10 negara. Itu berapa banyak peserta waktu itu? 50. 50 dari berbanyak negara itu, satu angkatan itu begitu, 50 negara. 50. Dari Indonesia berapa? Dari Indonesia pada saat itu ada berapa? 6. Ada semua dari Medan, tentu dari daerah lain juga ya? Dari Medan kami hanya ada 2 orang. 2 orang. Bapak dan? 2 orang dari jurusan bahasa Inggris juga. Iya. Dari Unimed. Masih ingat nama temannya yang dari Unimed? Ibu Sri Juriati Oni. Ya. Sri Juriati Oni. Angkatan kami berangkat ke Australia dengan saya 2 orang. Ya. Jadi dari Udayana ada lagi lain, pokoknya dari Indonesia itu ada beberapa orang pada waktu itu.
Seleksinya bagaimana Pak Jai sampai Pak Jai Ya, bisa terpilih ke sana? kita tes lagi. Tes lagi ya? Tes itu sejenis TOEFL, tapi Hmm. Aligiu namanya. Hmm. Hmm. Bukan TOEFL, tapi Aligiu. Hmm. Aligiu itu sejenis TOEFL, tapi lain apanya, cara mengetesnya lain gitu. Hmm. Artinya struktur dan comprehensionnya bahasa Inggrisnya beda gitu. Hmm. Kalau kalau apa? Kalau TOEFL itu kan bukan apa? TOEFL, sorry. TOEFL. TOEFL itu kan dari Amerika itu. Hmm. Itu Amerika itu TOEFL. Test of English as a Foreign Language. Hmm. Itu internasional. Dibuat pun soalnya itu dari Amerika itu. Langsung dari Lalu sana ya Pak? belum dari sana. Kalau di Australia pada saat itu bukan TOEFL namanya, Aligiu. Alikiu. Aligiu. Nah, itu terkenal tuh di Australia itu Aligiu namanya. Hmm. Hmm. Jadi kami peserta semua yang dari Indonesia itu ikut tes TOEFL itu. Tes apa? Tes Aligiu itu. Ya. Sejenis TOEFL tetapi tidak sama persis seperti TOEFL. Ya. Itu Yang lolos kemudian berangkat begitu ya? begini, yang lolos berangkat tetapi tidak langsung terus lolos berangkat. Hmm. Di training lagi di Jakarta di Australian Language Center itu 3 bulan. Hmm. Untuk melatih lagi budayanya di Australia bagaimana belajar, kita diberikan lagi informasi-informasi universitas atau gimana informasi akademis ya. Ya. Bagaimana di Australia menyesuaikan diri bagaimana di sana itu di training di Australian Language Center di Jakarta di Kuningan. Selama 3 bulan hari itu kami. Itu dikatakan lulus juga. Ada yang tidak lulus. Pertanyaan mungkin adakah tidak lulus? Ya udah di training. Tidak, sudah di training lulus semua. Ya, ya. Karena memang itu persiapan ke Australianya ya Pak. Itu persiapan saja. Hanya terutama itu persyaratan untuk bisa bersikap apa namanya di sana nanti bagaimana penyesuaian diri sampai di sana. Ya. Jadi yang memberikan apa namanya itu orang Australia itu juga. Ya, ya. Jadi sana sudah mulai berbahasa Inggris trainingnya itu semua. Ya, ya. Jadi lebih ke penguatan pemahaman juga ya. Betul. Pemahaman kebudayaan, kemudian bagaimana tinggal di sana. Iya. Supaya begitu stay di sana bisa menyesuaikan diri begitu ya Pak. Ya. Ya, adapt dengan lingkungan di sana. Nah, setelah kembali Pak Jainuddin dari sana, ini tentu nilainya kan berbeda. Betul. Nilainya kan berbeda. Jadi apa perbedaan langsung yang Pak Jainuddin rasakan saat itu setelah kembali ke Indonesia dan mengajar di Unimed? Ya, begini. Pengalaman di Australia tadi barangkali ada sedikit lagi yang perlu saya sampaikan. Kami tinggal di sana peserta diploma TOEFL itu di International House, asrama universitas yang internasional, bergabung dengan semua yang 50 tadi di International House. Ya, ya. Tetapi ada juga tidak mau di International House, dia cari sendiri penginapan menurut dia masing-masing ada. Nah, jadi kami dari Indonesia yang 2 orang ini, karena sudah ada orang Indonesia dari Unimed ini juga ada tinggal di situ, sepertinya ya cenderungnya ke asrama, asrama universitas tadi namanya. Jadi kami selama setahun itu per term ya, term 1, term 2, term 3 itu bergantian tetap tinggal di asrama. Kenapa tinggal di asrama? Karena di asrama itu kita tidak sibuk-sibuk lagi, pulang makan, pagi sudah breakfastnya sudah diatur, siang sudah lunch sudah,
udah itu sampai makan malam. Udah diatur semua. Jadi karena begini, rupanya kuliah deep table itu kalau dibanding dengan di Inggris itu sudah S2 selesainya. Kenapa? Kegiatan itu lebih sampai jam 11 malam di perpustakaan masih belajar bisa. Karena penuh dengan tugas-tugas. Ya, ya. Itu apanya di sana pengalaman yang kalau memang ditambahkan tadi begitu. Ya, ya. Nah, itu membuat kami di Australia itu menjadi lebih kepada penekanan kualitas. Ya. Dalam hal pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris tadi ya. Ya. A second language. Ya. Ya, Pak ya. Sorry? Bukan. As a foreign language, bukan second. Sorry. Beda. As foreign language. Ya. As foreign language. Kalau second language ada juga di sana. Kita ambil foreign language. Ya. Bahasa. Oke. Jadi setelah balik ke Indonesia, Pak, seperti saya tanya tadi, ini tentu kan nilainya berbeda setelah Pak Jai dan temannya tadi balik mengajar di Unimed. Perbedaan apa yang Bapak rasakan waktu itu? Ya, jelas terkejut lah kita ya. Arti terkejut begini. Pertama sekali kita pulang dari Australia ini kan sama dengan datang Australia sebelumnya. Datang Australia sebelumnya terkejut juga. Mengikuti kuliah di sana, loh. Saya pikir bahasa Inggris saya sudah bagus sekali kan. Rupanya sampai di sana, waduh masih belum gitulah. Terkejut juga. Karena dosennya menjelaskan di sana kuliah itu secara akademisnya ya punya tak ada satupun lagi berbahasa Indonesia, semua sudah bahasa. Yang paling payah di sini orang Australia itu ada jadi dosen di sana, mobile bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Inggris. Ada dua jenis bahasa Inggris di Australia itu. General action dan educational section. Kalau kena general action itu orang Australia itu mobile jadi dosennya. Kita nggak ngerti apa-apa. Satu bulan saya di Australia kuliah, nggak ngerti apa-apa saya. Karena bahasa Inggrisnya itu memang beda dengan bahasa Inggris kita yang Amerika beda dan British beda. Lalu menjadi suatu perbedaan pertama di situ terdapat. Perbedaan sudah selesai kan begitu. Perbedaan sudah selesai, dapatlah variasi gitu ya. Variasi bahasa Inggris itu bisa kita banding. Bahwa kalau di Australia ada bahasa Inggris begini, yang general ada sifatnya, ada yang bersifat education. Pulang ke Indonesia, terkejut lagi. Terkejutnya gimana? Bagaimana menerapkan nanti ini pengajaran bahasa Inggris yang sudah didapat ilmunya dari Australia? Nah, ini terkejut lagi. Nanti gimana lah metodenya lagi mengimplementasikan metode belajar ini di Indonesia ini. Karena pengalaman tadinya sebelum berangkat ke Australia, ya tradisional kan. Metode belajarnya tradisional. Pulang dari sana bukan lagi seperti itu. Udah harus disiapkan pembelajaran itu kalau satu semester sudah ada tugas, sudah ada ini, sudah. Jadi membuat program itu sulit juga menyesuaikan lagi dengan mahasiswa yang di IKIP pada hari itu. Satu. Yang kedua, bahasa Inggris yang di IKIP itu mahasiswanya pada umumnya masih perlu pembinaan banyak. Kalau kita berbahasa Inggris 75% saja berbahasa Inggris pada saat itu mahasiswa punya kesulitan masih. Jadi kita harus balik lagi ke awal cerita untuk menyesuaikan kembali. Itu perbedaan yang harus kita alami ya. Tidak bisa pengalaman di Australia diterapkan 100% di pengajaran bahasa Inggris di IKIP itu dulu.
Nah, harus kita lihat lagi situasi bagaimana supaya mahasiswa ini. Tapi ada kecenderungan begini, Bapak ini baru pulang dari Australia, ada bangganya mahasiswa itu sedikit. Tahu dia, oh Ya, Bapak ini selama ini nggak ada di sini kemana Pak? Udah tahu itu mahasiswa, karena setahun nggak ketemu kan. ya, Sebelumnya gitu. Jadi ada kebanggaan mahasiswa itu, bercerita lah dia, bagaimana Pak belajar bahasa Inggris di Australia segala macam. Kita ceritalah. Jadi kita berikan lagi motivasi sama mereka sehingga menambah keyakinan mereka di jurusan bahasa Inggris itu. Karena pada umumnya begini, di jurusan bahasa Inggris kita ini di IKIP pada saat itu hampir 85% pengalamannya di luar negeri, dari Amerika, dari Australia, dan dari New Zealand. Itu dosanya pada umumnya begitu. Nah, itu menjadi kebanggaan juga dari mahasiswa IKIP pada saat itu. Dan Unimed, primadonanya jurusan itu atau fakultas itu adalah fakultas bahasa dan seni. Primadonanya yang paling banyak setiap tahun menerima banyak sekali mahasiswanya, hampir tidak tertampung. Saat tadi itu saya pernah jadi ketua jurusan, sampai-sampai jurusan itu diberitahu oleh dekan supaya dibatasi mahasiswa di sini, diminta dari kami ketua jurusan berapa harus diterima di sini karena gedung tidak memungkinkan. Nah, begitu arahnya ke sana. Tapi itu tadi perbedaan tadi sudah saya jelaskan, tapi mengenai primadona tadi memang bahasa Inggris sudah lama ya di IKIP itu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi setelah balik Pak Janudin ngajar ya seperti biasa ya. Seperti biasa. Di kampus. Kalau di luar ada aktivitas mengajar juga? Ada. Saya mengajar di apa ini namanya universitas swasta di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, ya. Universitas Muhammadiyah di Medan ya. Udah itu Universitas Islam Sumatera Utara. Udah itu beberapa perguruan tinggi yang lain di ini apa itu universitas dulu namanya universitas ya sekarang UMN lah, Universitas Al-Wasri ya? Iya, itu dari situ. Itu di samping itu begitulah kegiatan sambil mengajar di Unimed. Ya. Dan itu berjalan sampai S2, S3 juga, Pak? Sampai S3 terakhir saya menyerahkan diri, tidak mau lagi ngajar karena tidak terkejar lagi. Karena setelah saya S2 banyak kali lagi kegiatan di Unimed, di S2-nya itu sudah penuh dibuat di mata kuliah sudah banyak yang harus diserahkan ke dosen-dosen yang sudah S2 itu. Kan sudah S2 saya hari itu kan? Ya. S2 selesai Pak Jaya tahun? S2 selesai 2001. S2 selesai ini enggak 2001 pas. 2001 ya Pak? 2001 pas. Jurusan apa Pak? Kuliah di mana? Nah ini S2 ini begini. Itu yang menjadi karena di USU itu linguistik ya. Linguistik. Memang diberi kesempatan. Di USU pun boleh kegiatan itu berbahasa Inggris, boleh tidak. Itu dua. Sehingga terjadilah menulis tesis S2 juga boleh ditulis dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kuliah di S2 linguistik USU. Nah, peraturan orang itu begitu di sana. Lalu saya mengikuti yang mana kan begitu? Saya netral saja karena bahasa Indonesia juga
bisa di situ, bahasa Inggris juga bisa di situ. Lalu saya ya supaya apa, bahasa Indonesia lah, semua programnya itu berbahasa Indonesia, dosennya pun begitu. Tapi dibolehkan nanti menulis tesis berbahasa Inggris, boleh. Ya. Tapi artinya sekarang, walaupun itu linguistik itu di sana programnya berbahasa Indonesia, kuliahnya bahasa Inggris. Kuliahnya bahasa Inggris, materinya bahasa Inggris semua. Ya, ya. Dan jurusan linguistik ya Pak ngambilnya ya? Ya. Dan tadi selesai 2001, kemudian lanjut S2 di USU juga? Di USU, ya. S3. Maaf, ya S3. Di USU juga ya Pak? Ya, di USU juga. Ya. Masuknya Pak Jai tahun 2000? 2008. 2008. Selesai? Selesai 2012. 2012 ya Pak. Nah, jadi tadi disebutkan prodinya juga linguistik tetap ya, linear ya? Tetap linguistik. Ya, ya. Tadi disebutkan bahwa setelah selesai S2 ini kan makin sibuk ya, full mengajar di Unimed. Makanya mengajar di luar ini dilepas begitu. Dilepas. Nah, ya, jadi yang Pak Jai Ampu dari S2 ke S3 ini mata kuliah apa aja Pak? Iya, begini. Karena kita sudah di program ya di Unimed itu, di S2 itu kan linguistik terapan bahasa Inggris namanya, LTBI. Jadi di S2 saya diberikan beberapa mata kuliah. Nah, di S3 tentunya saja sudah doktor ya kan. Doktor lah dulu sebelum profesor, doktor ya sudah diberikan juga mata kuliah yang bersifat linguistik. Itu kan banyak mata kuliah yang menyangkut masalah linguistik itu kan, mengajar apa saja kan begitu. Ya udah jelas linguistik itu banyak sekali mata kuliah yang kita harus diampu ya, diampu. Kalau di S2 saya mungkin memang diminta harus mengampu mata kuliah paling kurang 4 mata kuliah. Nah, yang di S3 karena S3 ini memang pada saat hari itu masih dianggap baru, ya mula-mula saya diberikan mata kuliah hanya 2 sementara hari itu. Ya, ya. Itu kira-kira porsi mata kuliahnya dilihat dari sudut pandang kepentingan LTBI itu sendiri tentang linguistik terapan namanya. Ya. Jadi yang Pak Jai ampu? Yang diampu apa saja? Yang diampu kalau di S2 ya? Ya. S2 dulu. Namanya discourse analysis. Discourse wacana ya? Ya, wacana. Itu beralih lagi kepada mata kuliah yang di S2 itu tentang semantik pragmatik. Semantik pragmatik. Dan ada lagi mata kuliah yang disebut mata kuliah yang berhubungan dengan morfologi, masih ada itu. Jadi sintek lah seperti itu. Kalau S3-nya juga sama mata kuliah diampu? S3 lain lagi. Lain Pak? S3 Philosophy of Language. Filsafat bahasa. Udah Philosophy of Language. New Trends in Translation. New Trends in Translation. Nah, itu 2 mata kuliah yang terus-terus saya ampu ya, saya ampu sampai kemarin itu masih saya diberi kepercayaan ke kita. Ya.
mata kuliah yang namanya di S3 itu tentu metode pengajarnya sudah berbeda, mata kuliahnya kualitasnya sudah lain, modelnya begitu. Ya, ya. Cara kita mengajar pun, metode kita pun berbeda dengan S2-nya, dan S3-nya sudah mengacu kepada bagaimana kuliah itu cenderungnya kepada kualitas yang bersifat ya namanya untuk doktor lah gitu. Ya, ya. Nah, 2012 selesai S3 ya Pak ya? Ya. Ya, kemudian kembali mengajar dengan penambahan mata kuliah juga sesuai spesialisasinya Pak Jai di morfologi ya Pak ya? Ada di morfologi. Bapak morfologi. Nah, kemudian guru besarnya itu tahun berapa Pak setelah selesai S3 itu? Guru besar itu diperoleh tahun 2017. 2017. Berarti 2017. Ini sudah 4 tahun ya? 4 tahun. Mau jalan 5 tahun bahkan ini Pak. Ya, makanya sudah berakhir lagi. Berakhir kapan? 2001. 2022. 2022. Ya. Bulan Januarinya ya, Pak. Ya, Januari. Ya. 2022 Januari. Ya. Jadi ini menarik Pak Jai. Ini nyambung ke cerita awal tadi, ya. Tukang pangkas, ngajar kursus, kemudian jadi profesor. Jadi bagaimana proses sampai bisa profesor ini Pak? Dari syarat, kemudian apa yang Pak Jai prepare waktu itu? Karena saya dengarnya bahwa dari hasil browsing saya ini last minute begitu Pak. Iya. Ya, gimana Pak ceritanya? Begini, kan ada jenjang ya kan, ada persyaratan. Untuk menjadi guru besar itu persyaratannya memang ini ya, kita harus memang orientasi, 2 orientasi itu. 1, orientasi kita karya tulis. Jurnal. Ya. Jurnal itu bukan jurnal nasional. Ada persyaratan untuk jurnal itu dilengkapi jurnal internasional. Scopus. Ya. Scopus itu sudah Q berapa itu? Ada istilahnya Q1, Q2, Q3. Nah, jadi untuk mencapai profesor itu, di sini yang menjadi berpikirnya lebih kepada waktu gitu ya, waktu dan pemikiran. Kalau mengatakan bapak itu udah profesor, iya, tapi orang nggak tahu apa yang dilakukan jadi orang profesor itu. Kan begitu kan? Yang harus ditempuh itu ya memang pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Itu tetap ada. Tapi itu tidak cukup. Kalau untuk menilai seorang profesor itu, di sini kita harus bisa melihat dunia kita, dunia internasional lagi. Bukan lagi nasional. Kenapa itu saya bilang begitu? Kalau dunia internasional itu apa maksudnya? Ya itu tadi, menulis jurnal itu sudah harus berindeks Scopus. Berindeks Scopus artinya internasional. Ya. Harus ada indeks Scopus 1 umpamanya, tetapi indeks lain-lain boleh, tapi tetap dalam level dia dianggap bereputasi. Ya. Siapa yang menilai itu? Ada timnya itu di Unimed.
Ada tim Unimed, layak atau tidak kita jadi profesor, ada timnya di sana. Sudah ada timnya itu, barulah kalau kita sudah memenuhi persyarat yang dipersyaratkan dari Dikti Jakarta, baru dikirim usul kita itu ke Dikti di Jakarta. Nah, itu proses. Proses di Unimed sudah selesai, berangkat lagi ke Dikti Jakarta. Di Dikti Jakarta menginap lagi setahun lagi baru diproses, baru bisa ada hasil. Itu pun masih perbaikan segala macam, pokoknya penting. Penting lah. Itu penting. Yang pentingnya apa? Diperbaiki ini, dikatakannya ini, itu segala macam. Mau kita kadang-kadang ya harus diperbanyak sabar tadi. Bagaimana? Jadi itulah profesor katanya. Kalau nggak begitu bukan profesor katanya. Iya. Aduh, gawat ini saya pikir. Jadi saya hampir-hampir tidak memikirkan lagi tentang profesor karena sudah rumit sekali ceritanya itu. Nah, jadi ada tulisan saya katanya tidak berbahasa Inggris. Bukan tidak berbahasa Inggris, indeksnya tidak standar. Perbaiki lagi. Udah, perbaiki lagi. Yang paling penting lagi, yang terakhir, ini 3 bulan lagi kalau tidak saya sudah pensiun. Dilengkapi lagi 3 jurnal lagi yang sifatnya lintas universitas. Ini yang berat. Lintas universitas di dalam negeri nih ya Pak? Dalam negeri. Ya. Karena saya sebetulnya hanya menulis di Unimed. Ada dua di Unimed itu di Fakultas Bahasa ada, kalau kita menulis di fakultas lain ada, tapi itu tidak diindahkan. Kenapa? Karena itu lokal di tempat kita. Lalu yang perlu adalah kita masih tahu orang banyak bahwa kita juga harus menulis di lintas universitas. Lalu saya menulis kembali, itu saran dari Dikti. Saya harus menulis 3 jurnal lagi yang kurang katanya. Kurang lagi 3 jurnal lagi, lalu harus menulis disarankan lintas universitas 3 jurnal lagi. Waduh, itu hampir pening saya. Karena waktu sudah dekat, saya harus pensiun umur 65 itu umur berapa ya? Umur 65 sudah harus pensiun begitu. Kalau tidak saya pensiun kalau tidak dilengkapi yang 3 ini tadi. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan ini lintas universitas jurnal saya tulis diterima semua. Jadi diterima semua melengkapi persyaratan yang disyaratkan oleh Dikti tadi. Alhamdulillah selesai dan saya melengkapi itu, diajukan kembali untuk melengkapi syarat itu ke Dikti melalui Unimed. Alhamdulillah diterimanya semua. Ya. Itulah ceritanya untuk profesor itu. Ya, dan dikukuhkan lah tahun 2017 itu ya Pak? Iya. Ya, jadi nggak jadi pensiun waktu itu ya? Jadi nambah. jadi nambah 5 tahun. Nah, tapi ini dekat lagi ya Pak ya, tahun depan Januari ya. Udah dekat lagi. Ya. Jadi artinya ya berjalan terus lah waktu ini. Ya. Berjalan terus. Artinya nikmati saja kan begitu. Apa yang terjadi ya sudah kita jalani secara ini, sudah kita jalani. Ya. Tapi itu pandangan-pandangan orang di luar sana. Ya. Bapak itu udah profesor katanya. Tak tahu bagaimana pedihnya mengurus profesor. Ya. Dan kalau flashback ke cerita belakang tadi sampai ya dari awal tersesat, jadi tukang pangkas begitu ya Pak ya. Iya. Dan profesornya juga last minute. Tapi justru last minute itu membawa berkah tuh Pak Jai. Nah, kemudian diterima dan dikukuhkan waktu itu alhamdulillah. Ini tidak semua orang mengalami proses itu Pak. Nah, tentu ini karena Pak Jai ini istimewa.
sehingga dikasih posisi seperti itu, pengalaman yang lebih. Nah, karena istimewa itu tadi, dia nggak mampu sehingga bisa melewati itu. Bisa, alhamdulillah bisa. Iya, iya, iya. Ya, ini terakhir Pak Jai, luar biasa pengalamannya. Eh, Pesan Pak Jai nih buat penonton kita nantinya, terutama masyarakat yang menyekolahkan anaknya, kemudian yang sedang berjuang di tengah keterbatasan ekonomi, Ya, dalam meraih cita-cita mereka sehingga bisa tercapai. Dari pengalaman Pak Jaya tadi yang saya pikir seperti saya bilang, tidak semua orang bisa melewati itu. ya. Silakan Pak Prof. Iya, begitu. Pertama sekali kita harus bersyukur dulu ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap berdoa ya. Berdoa itu harus apa yang harus kita capai itu ada dua, reda orang tua dan reda Allah. Reda Allah. Semua dengan redanya yang bisa. Kalau tidak bisa. Dan dilampiri dengan kesabaran, keyakinan. Nah, lalu barulah kita melihat kalau sudah ada reda orang tua, reda Allah, itu tidak mustahil. Kalau Allah itu berkehendak, kita bisa jadi, cita-cita bisa kita capai. Nah, itu kalau saya bisa meminjam bahasa dari tokoh kita LK Ara ya. LK Ara. Itu penyair yang saya pikir sudah cukup terkenal kita orang Gayo ya. Apa yang dikatakannya? Lisik ketiara. Ya, itu kalau bahasa Indonesia itu tidak pernah orang itu ara kalau tidak ada lisik. Lisik ketiara artinya harus berusaha, efektif dan aktif. Itu lisik namanya. Dan cerdas. Nah, itu harus ada yang tiga unsur itu harus ada. Nah, itu lisik namanya bahasa Gayo. Udah itu barulah ada hasil, itulah lisik ketiara, ara itu hasil. Nah, itu menurut tinjauan bahasa kita dari penyair ini, saya menerjemahkannya seperti itu. Lisik ketiara. Jadi sesuatu itu harus berusaha, ya, berikhtiar, ya, berdoa, terutama itu doa terutama harus mengiringi kita itu selalu. Jadi hidup itu sebenarnya harus bersandarkan doa dan reda Allah, tentu reda orang tua. Nah, ini menjadi suatu patokan bagi kita orang-orang yang mau mencapai sesuatu itu, tidak terlepas dari situ. Yakinlah kalau kita berusaha, tidak mustahil bagi Allah kalau kita terus mempunyai suatu tekad dan niat yang bersih ya dari hati. Nah, ini bisa kita tidak tahu, tapi Allah lah yang tahu menurut kehendak Dia. Tapi kita tetap berusaha untuk bisa yakin pada diri kita sendiri, dan apapun yang kita capai itu adalah tidak lebih bagus kalau kita tidak pernah menyadari siapa kita. Nah, siapa kita. Nah, ini pengalaman saya begini. Saya tulis itu dalam bahasa Inggris memang. Masuk saya ke ruang kos dulu di waktu kuliah itu. Saya ini mau kemana?
itu jawab sendiri nanti. Saya ini mau kemana? Untuk apa? Saya datang ke Medan ini untuk apa? Ngapain saya di sini? Nah, itu pertanyaan filosofis. Lalu siapa yang menjawabnya itu? Nah itu. Nah, saya tulis lagi di dalam bahasa Inggris di sana. Tapi ini udah bahasa Inggris. Speak in English. Dollars are waiting for you. itu filsafat saya sendiri. Kenapa orientasi eksternal saya yang di sana maju sendiri. Dan orang nggak tahu. Speak in English, dollars are waiting for you. Nah, ini sekarang saya sudah profesor ini waiting for you. Yeah. Jadi berbicara dalam bahasa Inggris, dolar akan menunggu Anda. Itu istilah saya sendiri, orang lain nggak tahu. Tapi itu saya rasakan sendiri, itu bahasa saya sendiri itu. Yeah. Satu lagi, do not wait. Yeah. Do not wait until tomorrow. What can you do today? You do it. Ini yang menjadi masalah sekarang. Soal waktu. Kadang-kadang terlalu banyak menunggu waktu, menyia-nyiakan waktu. Itu membuat kita jadi tidak berhasil. Menghayal segala macam tidak pada posisinya. Nah, itu sudah saya rasakan pernah. Terlalu banyak menghayal, kita rupanya tidak jadi juga. Lalu hilangkan itu semua dari sesuatu yang membayang-bayangi kita. Ini kira-kira yang berikan kesimpulan supaya adik-adik ini semua yang mau berjuang jangan separuh-separuh. Walaupun biaya itu tidak mampu, tapi ada yang kita tidak tahu siapa yang akan memberikan supaya kita itu bisa ada kemampuan untuk itu. Macam saya banyak dibantu oleh kawan-kawan yang tidak mampu biaya dulu segala macam, ada saja jalan entah dari mana itu nggak tahu saya. Nah, tapi tetaplah yakin bahwa kita ini bisa berhasil. Itu saja. Nah, itu saja yang menjadi tekad dan niat di dalam hati. Mudah-mudahan Allah itu tidak pelit ya. Allah itu tidak pelit. Kalau mau meminta, kalau mau meminta dengan doa tentunya kan, dan ikhtiar itu harus dengan ridha Allah, ridha orang tua. Itu yang paling penting. Dan sudah begini ini, itu kadang-kadang banyak lupa. Hidup ini ada tiga hal penting yang harus dilihat. Apa itu? Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada present, ada continuous, ada yang akan datang, future. Hidup ini seperti itu. Apa yang sudah lalu itu berlalulah, tapi jangan lupa yang lalu itu apa. Nah, apa yang lalu itu sudah. Orang tua di belakang. Sering orang sudah lupa siapa yang di belakang kita selama ini, orang tua. Orang tua ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Tapi itu jangan dilupakan. Kalau mau berhasil, jangan di belakang orang tua. Yang kedua, apa yang kita sedang peroleh sekarang itu nikmat. Ya, nikmat Allah yang Maha Kuasa yang tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat apa saja di dunia ini. Itu nikmat Allah semua. Dah, itu yang sekarang harus kita nikmati apa yang terjadi sama diri kita sekarang. Macam saya sekarang profesor, menikmati itu bukan karena bangga, bukan, itu usaha semua karena Allah semua. Bukan karena Allah, bukan karena Allah. Nah, ini yang berikutnya adalah bagaimana hidup ini masa depannya. Kalau kita masih diberikan umur, diberikan waktu, itu harus kita jalankan dengan niat-niat yang sudah berhasil tadi. Apa yang harus kita jalankan ke depan ini adalah hidup masa depan. Nah, masa depan ini realisasi dari sekarang, realisasi dari kemarin. Itu yang penting dilihat secara kumulatif kehidupan. Secara kumulatif kehidupan kita ini tidak hari ini kita berhasil begini, enggak. Karena ada penyebabnya dari kemarin.
Ini orang kadang-kadang tidak terpikir, kenapa kita bisa begini? Ya, karena kemarin sudah begitu. Nah, begitu kemarin hasilnya begini. Nah, hari begini, ya inilah yang akan datang yang mau kita pelihara kembali apa-apa yang sudah diperoleh. Jangan lupa, itu bukan bonus. Itu bukan bonus, tetapi usaha yang sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situkah kita sekarang? Tidak. Lalu saya mikir lagi sekarang. Kalau sudah profesor ngapain lagi saya? Rupanya tuntutan ilmiah itu, ciri-ciri orang ilmiah itu begini. Mungkin semua profesor begitu. Pantang melihat buku. Kalau ada buku apa saja mau dibaca. Ilmu itu terus saja maunya banyak gitu. Nah, ini sifat orang ilmiah. Kalau sudah itu masuk kepada mindset kita, itu baru murni kita jadi orang ilmuwan. Nah, itu baru murni kita jadi orang ilmuwan. Macam saya sekarang ini, maunya semua buku mau dibeli. Semua buku ini dibeli. Tapi saya switch sekarang. Beralih, ya Al-Quran itu harus menjadi hiasan dalam hidup. Al-Quran, kalau kita orang Muslim ini, harus dijadikan sebagai hiasan dalam hidup. Supaya serasi dengan ilmu yang kita peroleh. Itu sudah saya tekuni sekarang. Jadi arti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sudah bisa kita rambu-rambu, sudah bisa kita ini, bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih yakin lagi kepada apa yang sudah kita dapat. Nah, itu kira-kira yang beri kesimpulan sama saya. Jadi ini kawan-kawan atau adik-adik yang belum sampai kepada pemikiran yang bersifat harus bagaimana harus maju begitu ya, harus maju. Kalau kita maju, orang tua lebih bangga lagi. Negara juga harus maju. Kalau kita maju, karena pendidikan itu membuat negara ini juga lebih maju. Kalau pendidikan kita semua ini si melempem semua, negara ini pun melempem semua. Nah, bayangkanlah negara kita ini perlu orang-orang yang memang berpikirnya positif ya. Apa kata Ustadz Zainuddin yang derajat saya itu, saya ingat itu, sekarang banyak orang pintar. Pintar dan benar susah mencarinya. Nah, itu filsafat itu. Pintar dan benar agak payah juga mencarinya. Tapi orang pintar banyak. Nah, ini persoalan dalam hidup kita. Baik, sampai di sini. Sampai di sini yang saya berikan komentar-komentar yang sifatnya secara internal atau eksternal saya yang bisa saya. Mudah-mudahan ke depan kita ini semua bisa memberikan kontribusi kepada keluarga, negara, dan semuanya. Kalau kita berilmu. Tapi kalau kita tidak berilmu, tidak sampai kepada situ orang berpikir. Mindset kita sekarang sudah rendah. Pada umumnya rendah. Saya menilai sudah rendah sekali. Sehingga mahasiswa sekarang ini perlu melihat ke depan. Dan dari belakang. Sudah itu sekarang. Tidak ada masa depan kalau tidak ada dari belakang. Dan sekarang sedang continuous, sedang berjuang. Hidup itu seperti tadi, present tense, ya, itu sekarang. Past tense yang kemarin, future yang akan datang, yaitu future career. Itu yang harus dibangun ke depan. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu satu pemikiran bagi kita semua. Ya, insyaallah, Prof. Zainuddin, terima kasih dan luar biasa, inspiratif sekali perjalanan dan pengalaman hidupnya. Dan ini seperti harapan kita bersama bisa jadi motivasi, inspirasi, dan apa yang sudah Prof dapatkan, keluarga dapatkan hari ini juga berdampak jariah ke orang tua juga tentunya. Nah, terima kasih sekali lagi Prof Zainuddin, sehat terus.
dan Amin. mudah-mudahan dilancarkan dalam mengajar, berkarya, dan berkontribusi buat masyarakat. Pun ini setahun lagi akan pensiun, Ya, tapi dalam beramal kita tidak pernah pensiun. Nah, ini terutama Prof. Jainuddin pemikirannya, kemudian masukan-masukannya terhadap pengembangan pendidikan, bahasa, dan masyarakat ini masih terus diperlukan. Ya, sekali lagi terima kasih Prof. Jainuddin. ya. Salam buat keluarga, semoga berkah dan kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Salam.